Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azizatun Nisa dengan NIM 2301050198 dengan nomor presensi 39. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Sebelum kita mengetahui mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja sih tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium itu. Yang pertama, yaitu untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja pada praktikan, dan yang kedua, untuk mencegah kerusakan pada alat dan bahan pada saat praktikum atau saat melakukan prosedur kerja. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai penyebab terjadinya kecelakaan di laboratorium. Penyebab yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan-bahan kimia dan proses-proses serta perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan di laboratorium. Yang kedua, kurang jelasnya petunjuk kegiatan laboratorium dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan selama melakukan kegiatan laboratorium. Yang ketiga, kurangnya bimbingan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan laboratorium. Yang keempat, kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan pelindung kegiatan laboratorium. Yang kelima, kurang atau tidak mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang semestinya harus ditaati. Yang keenam, tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan atau menggunakan peralatan atau bahan yang tidak sesuai. Dan yang terakhir, tidak bersikap hati-hati di dalam melakukan kegiatan. Kemudian, ada beberapa kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium. Yang pertama yaitu luka bakar. Yang kedua, luka karena benda tajam dan benda tumpul. Yang ketiga, cedera pada mata seperti kelilipan, luka di mata, luka kelopak mata, dan tersiram bahan kimia. Dan yang keempat, keracunan. Selanjutnya yaitu perlengkapan keselamatan kerja. Perlengkapan keselamatan kerja dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, perlengkapan yang digunakan untuk perlindungan diri dan alat-alat laboratorium dalam kasus darurat dan peristiwa yang tidak biasa. Dan yang kedua, perlengkapan yang digunakan sehari-hari sebagai perlindungan untuk mengantisipasi bahan-bahan yang diketahui berbahaya. Dalam bekerja, juga perlu menggunakan perlengkapan keselamatan pribadi sebagai perlindungan untuk mencegah luka jika terjadi kecelakaan. Beberapa perlengkapan pribadi yang biasa digunakan adalah yang pertama, jas laboratorium untuk mencegah kotornya pakaian. Yang kedua, pelindung lengan, tangan, dan jari untuk perlindungan dari panas, bahan kimia, dan bahaya lain. Yang ketiga, pelindung mata digunakan untuk mencegah mata dari percikan bahan kimia. Yang keempat, respirator dan lemari uap. Yang kelima, sepatu pengaman untuk menghindari luka dari pecahan kaca dan tertimpanya kaki oleh benda-benda berat. Dan yang terakhir, layar pelindung digunakan jika kita ragu akan terjadinya ledakan dari bahan kimia dan alat-alat hampa udara. Beberapa persiapan yang harus dilakukan saat memasuki laboratorium. Yang pertama, menggunakan sepatu tertutup untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Yang kedua, menggunakan jas laboratorium untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia. Yang ketiga, menggunakan kacamata khusus untuk menghindari percikan dari bahan kimia atau panas yang dapat membahayakan mata. Yang keempat, menggunakan masker agar terhindar dari gas yang dapat membahayakan tubuh. Yang kelima, melepas perhiasan supaya logam yang terdapat di perhiasan tidak bereaksi dengan bahan kimia. Yang keenam, menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari bahan kimia yang dapat membahayakan kulit. Demikianlah penjelasan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.